saya Izatul Fajri Arini. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Akuntansi Syariah kelas B, dengan NIM 21160400076. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan modern dalam Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Lukmanul Hakim dan Bapak Rahmat Rihadi, dalam pembelajaran pengantar studi pemikiran Islam. Perkembangan modern dalam Islam atau pembaharuan modern dalam Islam. Kata pembaharuan ini merupakan terjemahan dari kata modern yang dalam bahasa Inggrisnya dan tajdid dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia juga telah lazim digunakan kata modern, modernisasi, modernisme, dan modernitas. Kata pembaharuan Islam mempunyai makna modernisasi, yaitu ajaran Islam yang bersifat relatif dan terbuka untuk pembaharuan serta perubahan. Tajdid secara harfiah berarti pembaharuan, pelakuannya disebut mujaddid. Sedangkan menurut istilah berarti pembaharuan dalam keberagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan sebagai reaksi terhadap tantangan-tantangan internal atau eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Istilah-istilah PMDI. Istilah-istilah PMDI di sini ada 4. Yang pertama purifikasi, westernisasi, modernisasi, dan tradisionalisasi. Akan membahas yang pertama, yaitu purifikasi. Purifikasi secara harfiah, purifikasi berarti pemurnian. Pemurnian itu dikarenakan pada bidang akidah dan ibadah. Bentuk purifikasi cenderung untuk menghilangkan atau mengkritisi bagian dari akidah dan ibadah yang dinilai tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam hal akidah, pemurnian radikal menyatakan bahwa akidah seorang muslim harus bersih sama sekali dari unsur-unsur asing dan luar. Yang kedua, westernisasi. Kata westernisasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu west, yang artinya barat. Westernisasi adalah proses meniru atau adaptasi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Contohnya yaitu meniru kebiasaan minum-minuman keras, suka berpesta atau merayakan ulang tahun atau perayaan tahun baru, menerapkan gaya hidup konsumtif, memakai gaya pakaian budaya barat. Yang ketiga yaitu modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Contohnya saja perkembangan industri, kemudian munculnya teknologi digital. Yang keempat, tradisionalisasi. Tradisionalisasi berasal dari kata tradisi yang berarti kebiasaan yang bersifat turun-temurun, sedangkan tradisionalis adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap kebiasaan turun-temurun. Selanjutnya, latar belakang munculnya Islam modern. Periode Islam terhitung setelah 1800 Masehi hingga saat ini disebut periode Islam modern. Periode Islam modern merupakan zaman kebangkitan Islam, karena pada periode pertengahan Islam mengalami kemunduran baik di bidang pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan teknologi. Perkembangan Islam pada abad modern itu ditandai dengan pesatnya perkembangan Islam di dunia, yakni banyaknya mu'alaf dari negara lain yang berbondong-bondong masuk Islam dan juga mengalami kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pemikiran dan usaha pembaharuan. Pembaharuan yang pertama, pembaharuan di Mesir. Pembaharuan Islam di Mesir menurut John L. Esposito dilatar belakangi oleh ortodoksi Sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran Mu'tazilah, aliran Syiah, dan kelompok Khawarij, yang kemudian disusul dengan Sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi. Salah satu tokoh pembaharuan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasha, yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern. Sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada 1805, Muhammad Ali Pasha menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Selanjutnya kita pindah ke pembaharuan di Turki.
Pembaharuan Islam di Turki, diantaranya ada beberapa tokoh pembaharuan di Turki adalah yang pertama itu Sultan Salim III. Sultan Salim III melakukan pembaharuan Islam di Turki, yaitu restrukturisasi pemerintahan, yang kedua rekrutmen pegawai secara profesional, yang ketiga pendirian sekolah dan balai latihan, yang terakhir menghilangkan hak istimewa militer. Sultan Mahmud II di sini juga melakukan pembaharuan Islam di Turki, yaitu pemisahan urusan pemerintahan dan urusan keagamaan, menetapkan sistem demokrasi, menghapus pengutusan kepada sultan, dan merevolusi sistem pendidikan. Yang ketiga, pembaharuan oleh Nami Kemal. Pembaharuan yang dilakukannya yaitu kepala negara tidak boleh melanggar konstitusi dalam mengurus agama dan mendorong pemerintahan yang demokratis dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pembaharuan di India dan Pakistan. Gerakan pembaharuan di India dilatar belakangi oleh faktor kesenjangan perlakuan Inggris terhadap umat Hindu dan Islam dalam sistem pemerintahan, serta kesemena-menaan Inggris terhadap rakyat India. Berikut adalah tokoh pembaharuan Islam di India, yaitu Syah Waliullah, Syed Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Selanjutnya, pembaharuan di Indonesia. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia melihat keadaan di lapangan bahwa pengamalan agama Islam di Indonesia yang masih banyak bercampur dengan tradisi Hindu, Buddha tersebut dan jelas sekali merusak kemurnian ajarannya. Maka tampillah beberapa ulama mengadakan pemurnian dan pembaharuan faham keagamaan. Tokoh pembaharuan Islam di Indonesia yaitu Syekh Ahmad Syurkati, Ahmad Hasan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mereka melembagakan diri dalam bentuk perhimpunan atau perorganisasian seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.